Pembinaan TPD Kecamatan Simpang 4 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang kami hormati kasih pemerintah, yang kami hormati seluruh kepala desa Kecamatan Simpang 4, yang kami hormati tenaga pendamping desa Kecamatan Simpang 4, yang kami hormati tenaga pendamping lokal desa, yang kami hormati tenaga pendamping desa Kecamatan Simpang 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan hidayahnya serta nikmat jasmani, rohani, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi kembali dalam acara rapat koordinasi dan pembinaan tenaga pendamping desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2021. Tak lupa juga salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Sekcam, yang ketiga sambutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang keempat penutup, dan terakhir yang keempat doa, yang terakhir penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Selanjutnya sambutan oleh Bapak Sekretaris Camat Simpang 4 kepada Bapak Sulfiani MIP dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran bersama yang hormat kepala desa yang berhadir pada siang hari ini, rekan-rekan dari PND bersama Pak Anur, rekan-rekan dari PND, seluruh pendamping desa, kecamatan, serta pendamping desa yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah ketemu saat ini sesuai agenda koordinasi dari pembinaan tahun 2021. Salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, memang seyogyanya tiap tahun DPD yang baru itu tentunya ada diadakan pembinaan atau masukan-masukan nantinya atau cara kerja mereka di desa masing-masing, walaupun sudah ada waktunya, ada sebagian nanti tidak jauh berbeda. Apa sih yang bisa saya buat? Apa sih yang bisa saya kerjakan? Apa sih yang saya bisa bantu di desa? Pertanyaan-pertanyaan itu bagi PPD yang baru tentu kita harus PPD yang mana mereka bukan hal baru lagi, artinya sudah dijalani. Paling tidak pertemuan ini ada pencerahan kita tidak mempermasalahkan siapapun dimanapun titik ini ditempatkan. Yang terpenting
kepala desa membuatkan SK-nya saya. Karena gajinya ada di aktivitas desa. Dan saya harapkan nanti kepala desa sedikit-sedikit membimbing. Tapi yang dibimbing juga harus paham. Jangan merasa pintar dari kepala desa, jangan seperti itu. Jadi kepala desa apa yang diarahkan dan sebagainya, kalau memang tidak paham, tanya ke rekan-rekan aparatur desa. Mereka apakah presidesnya yang sudah paham. Jadi jangan sekedar bertanya, jangan malu bertanya. Kalau kita masih orang baru lagi bahkan khusus PPD ini. PPD ini adalah sebenarnya partner kepala desa, partner sekdis, partner aparatur desa. Sepanjang menjadi tantangan di sebuah desa, jalin keharmonisan yang nyaman. Kalau merasa belum tidak nyaman, dinyamankan, katakannya. Jadi kita membuka diri, masing-masing membuka diri ingin suatu kemajuan itu. Apapun yang merasa kekurangan kita bertanya. Boleh datang ke tempat saya, karena saya mantan Kasitung beberapa tahun. Saya pembinaan di desa. Silakan seperti datang ke saya kapan saja atau di WA. Apa misalnya? Ya mudah tidak ada sedikit ya enak untuk kepala desanya atau komunitas. Hanya saja WA saya akan panjang pertanyaan berkenaan dengan pasangan desa, berkenaan dengan tapi sesuai aturan. Kalau sudah di luar aturan mungkin aku tidak banyak komen, tapi sesuai aturan yang ada di desa, sesuai tugas fungsi PPD. Silakan enggak atau datang ke ruangan saya atau dengan koordinasi dengan Pak Duan, silakan. Banyak peluang pertanyaan itu bagi PPD yang baru. Kalau yang sudah lama nanti sudah kurasa tidak ada jalan yang lain lagi. Mereka sudah mulus jalannya ataupun menjalani. Dari yang baru ya kita intinya pada saat ini pengembangan wawasan juga meningkatkan keharmonisan kita dan kepala desa dan sekdes maupun jajaran perangkat desa lainnya, sehingga kita tidak saja menjadi merasa orang baru, merasa takut dalam bekerja, tapi kita anggap kantor desa itu adalah bagian dari rumah kita. Jadi kita karena bagian rumah kita, ya sebisa kita bagaimana rumah kita itu baik. Sebenarnya sih kalau pekerjaan begini kan tidak cuma membantu apa yang bisa dibantu, tapi jangan diam. Ada juga merasa PPD, kepala desanya misalnya tidak pernah memberi masukan dan sebagainya, lalu dia pulang, artinya kita ditempatkan pada dasarnya siap bekerja, siap membantu desa. Itu tadi
karena kantor desa itu kita ambil rumah kita, ya kita perbaiki atau kita bantu apa yang bisa kita bantu. Misalnya nanti bulan Juli itu menghadapi musyawarah musyawarah desa. Di dalam musyawarah desa musyawarah itu nantinya ada yang satu poin yang sangat penting, pembuatan RKP. Juga nanti ada salah satu usulan pembangunan untuk kabupaten tingkat 1 maupun pusat. Nah, jadi sehingga di musyawarah itu nantinya usulan-usulan pembangunan yang dari masyarakat, dari RT digabung, dikumpulkan apa saja, mana masuknya anggaran APBDes ini supaya saya karena awal mungkin bulan depan kita sudah melaksanakan konsolidasi sehingga itu yang pertama mungkin yang atau yang lain ada yang kegiatan lain yang bisa dibantu oleh PTD. Salah satunya adalah pembuatan RKP desa. RKP desa nanti bulan November Desember APBDes lagi. Artinya tidak karena kegiatan itu setiap tahun ya mungkin awal-awal yang susah ya, susah apa, tapi kan format APBDes dan sebagainya, format kita apa RKP sudah ada dan sebagainya, tinggal ikuti formatnya ada saja. Jadi itulah tadi pada dasarnya kita banyak pertanyaan. Jadi kita harapkan nanti ini memang betul-betul bisa membantu kepala desa, bisa meringankan pekerjaan kepala desa. Memang saat ini, bukan saat ini, sejak dulu pun kepala desa ini beban pekerjaan itu bertumpuk-tumpuk, belum selesai laporan datang lagi minta laporan, datang lagi minta laporan, seperti itu. Jadi sehingga memerlukan tenaga khusus pendamping desa yang nanti pendamping desa otomatis banyak pekerjaannya nanti bertanya dengan Simdes, dengan perencanaan, dengan keuangan, karena mungkin sebagian pembuatan APBDes itu berkenaan dengan keuangan, mungkin berkenaan dengan perencanaannya, karena ada beberapa orang itulah yang menjadi kunci di desa itu tersebut. Sehingga ada APBDes, sebenarnya APBDes, ada yang RKP, ada yang dan lain sebagainya. Nah, memang pertemuan hari ini artinya pertemuan yang sangat baik. Pertama kita bersilaturahmi, karena kemarin yang ada manifestasi ke rumah saya hanya beberapa orang, jadi nggak ada kumpul semua, mungkin itu nggak banyak. Tapi yang paling sudah lama saya sudah kenal yang dirinya. Ya harapan saya kita jalin kerjasama yang baik, masing-masing desa saling menghargai pendapat. Itu tadi kalau kurang paham kita jangan, jadi nggak malu-malu bertanya gitu, nggak malu-malu bertanya. Kita sambil belajar, kita pun sambil belajar, saya sendiri sambil belajar. Tiap hari itu pasti tidak itu saja permasalahannya. Harus selalu beda. Artinya pertama kita menjalani pekerjaan itu hari ini bisa selesai, nanti kita jalani lagi pekerjaan yang lainnya, sehingga
tugas dan kegiatan PPD di desa masing-masing itu benar-benar bisa membantu, manfaatnya bukan kepala desa saja, tapi masyarakat bisa tersebut. Kenapa masyarakat? Karena kepala desa bukan 10 orang saja, ada ribuan masyarakatnya, sehingga dari hasil masukan atau yang dibantu oleh BPD, masyarakat luas yang menikmati, yang akan merasakan hasil buah karya kita, hasil buah apa yang kita bantu di desa. Saya mengumpamakan karena firman Indonesia, setiap kali saya sampai ke sana, kasih pemerintahan berkenaan dengan kegiatan fisik, dia terus ke depannya. Saya bukan ini fakta yang terjadi di sebuah desa. Ya, maunya ya seperti itulah. Yang tahu fungsi pekerjaan desa, bukan saja perangkat desa yang lainnya, tapi PPD turun tangan di sana, sehingga ada wawasan-wawasan yang sangat bagus bisa disampaikan. Mungkin kita tidak pernah menyampaikan ke kepala desa saat di meja atau di mana, silakan sambil jalan-jalan ada yang punya ide-ide bagus, sampaikan ke kepala desa. Jadi kepala desa ini tidak selalu menerima di saat di meja atau menghadap, tapi di saat jalan-jalan seperti itu sampaikan gagasan kita sepanjang itu baik. Jadi kerja kepala desa bisa di ruangan, tapi banyak di lapangan. Jadi ya, bagi kepala desa juga BPD anggaplah sebagai partner yang baik, partner yang saling membantu kepala desa menurunkan beban yang ada di seorang jabatan kepala desa. Memang kalau BPD handal dalam membuat rak, itu sudah meringankan perencanaan, meringankan keuangan, meringankan fitness. BPD misalkan menguasai dalam pembuatan rapat beton. Kenapa kita melakukan saja? Menguasai dalam pembuatan drainase dan sebagainya, TPT dan sebagainya. Nah, itu adalah ada masukan-masukan bagi seorang kepala desa. Yang seperti itulah yang diharapkan untuk seorang kepala desa kerjasamanya dengan kepala desa, sehingga saling membantu, saling bisa memberikan manfaat kepada nantinya ke masyarakat yang menggunakan. Itulah hasil kita lakukan. Jadi hasil buah kita itu memang tidak kita terima di dunia, tapi apapun yang kita perbuat untuk desa, sekecil apapun perbuatan kita yang kita bantu, kelak kita di akhirat tercatat ada amal ibadah kita yang bisa kita kembangkan di desa. Tapi jangan itu yang diingat terus, walaupun membantu membuat drainase, bilang mungkin itu lagi lah kalau baru diingat itu aja. Tapi apa yang kita bantu sudah artinya tabungan pekerjaan kita itu tidak usah kita ingat lagi. Kalaupun nantinya kepala desa ajak makan ke PPD, ikuti aja makan, jangan ditolak-tolak. Ajak minum PPD boleh, silahkan, jangan ditolak-tolak.
artinya jalin kerjasama yang sebaik-baik mungkin. Artinya karena dipilih berkantor di desa, itulah sudah orang-orang yang siap membantu kepala desa. Ini bagus, aku mau bukan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi pimpinan terpilih sekecamatan Simpang 4 dengan resmi saya buka. Demikian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Camat pada mewakili pada kesempatan siang hari ini. Yang kami hormati seluruh Bapak Kepala Desa yang berhadir pada kesempatan hari ini. Tenaga pendamping desa, alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan siang hari ini. Singkatnya, seluruh tamu undangan yang berhadir pada siang hari ini mudah-mudahan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, tadi ada salam dari Bapak Kepala DPRD. Secara kebetulan siang hari ini beliau tidak dapat hadir karena ada undangan sebelumnya terkait dengan KNPF yang akan dibentuk kegiatan dari Bundesmat ambil dapat rumah khusus. Tadi kami sempat bersama-sama di Kecamatan Batu Micin dengan seluruh tim BPMD di situ tadi. Nah, alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Camat yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Kami sangat berterima kasih karena di BPMD ada beberapa anggaran yang sempat refocusing. Jadi ini salah satunya rapat koordinasi tenaga pendamping desa. Nah, sehingga pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan Bapak Camat dari kecamatan memfasilitasi kami pertemuan pembinaan pada kesempatan hari ini. Jadi yang disampaikan Bapak Camat tidak jauh dan tidak lepas, memang ini merupakan bagian dari tupoksi tenaga pendamping desa. Mungkin nanti kami ada dua materi yang akan kami sampaikan terkait dengan tupoksi tenaga pendamping desa dan bagaimana sistem mitra kerja dengan pemerintah desa. Nah, itu ada dua materi. Pada kesempatan ini mungkin di dalam kegiatan tenaga pendamping desa untuk tahun 2021 ini memang sedikit ada kendala. Jadi kami dalam hal ini mohon maaf. Nah, terkait dengan penuntutan kami agak sedikit terjadi kelambatan sehingga beberapa desa yang memang PPD-nya baru mungkin itu menjadi kendala desa, belum lagi baru. Terus untuk menjaring segalanya memang butuh tenaga dari Bapak Kepala Desa. Jadi mohon maaf yang segala-galanya kepada Bapak Kepala Desa yang sempat terjadi hal seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan tenaga pendamping desa, jadi tak jauh dengan Bapak Camat tadi, tolong koordinasi dengan baik itu dari pemerintah desa, kecamatan, dan juga tak lepas dengan kabupaten.
karena perlu banyak regulasi yang harus dimiliki oleh yang dipelajari oleh tenaga pendamping desa untuk dilaksanakan atau diapresiasikan kembali ke bagaimana pelaksanaan di desa. Jadi regulasi itulah yang harus kita kuasai, kita pelajari. Mudah-mudahan TPD yang baru ini bisa membantu desa, walaupun baru, semangatnya harus baru, artinya tetap semangat untuk membantu dan memfasilitasi desa. Jadi mau izin berapa orang yang baru di Simpang Tanah 5 orang, karena baru hari ini Pak kami bisa melihat wajah beliau. Sebenarnya kami belum ketemu. Ada satu orang mungkin Pak Ilham yang sempat kami didatangi. Jadi yang lain pakai nomor HP aja. Jadi WA aja kami komunikasi. Jadi alhamdulillah bisa pada hari ini, dan sampai hari ini pun kami belum jelas mengenai status sarjananya, pendidikannya. Ya, kami belum menerima. Kami belum menerima ijazah dari tenaga pendamping. Karena ini kewenangan desa, jadi serahkan ke desa kemarin. Jadi semua berkas kami arahkan ke desa. Kamu kan kerjanya lah, enak ya sudah. Iya. Jadi supaya kita bagus, jadi mungkin nanti kita akan lebih nanti di pemateri nanti kita akan sampaikan tupoksi apa yang menjadi kerja tenaga pendamping desa, dan silakan kawan-kawan tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Mungkin sekedar ini dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf pada Bapak Kepala Desa sekiranya ada hal-hal yang salah kata mengucapkan, jadi mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.